Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rashid Muhaimin. Saya dari PMH C semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi hukum secara intelektual dan kontekstual. Apa itu hukum? Ya, tentu hukum adalah secara keseluruhan, yaitu adalah kaidah atau asas yang mengatur ketertiban dalam bermasyarakat. Ini juga mencangkup lembaga-lembaga dan proses-proses yang bertujuan untuk mewujudkan berlakunya peraturan hukum sebagai kenyataan. Cara lebih spesifik, hukum dapat diartikan sebagai satu, peraturan atau adat, dan dua adalah undang-undang dan peraturan hukum, tiga yaitu patokan mengenai peristiwa hukum, empat yaitu keputusan hakim. Jadi peraturan atau adat itu yaitu hukum mengacu pada peraturan atau adat secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkannya oleh penguasa atau pemerintah. Dan undang-undang dari peraturan yaitu hukum juga mencangkup undang-undang, peraturan dan ketentuan lain yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Dan patokan mengenai peristiwa, hukum memberikan kaidah dan ketentuan mengenai peristiwa tertentu baik dalam alam maupun dalam kehidupan manusia. Dan yang keempat yaitu keputusan hakim. Hukum juga mencangkup keputusan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan yang dikenal sebagai vonis. Ya, jadi istilah hukum yaitu secara etimologi, yaitu hukum secara etimologi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu nomos. Ini mengacu pada peraturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat. Dalam konteks hukum kita mengenal berbagai cabang seperti hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Setiap cabang memiliki fokus dan peran yang berbeda. Yang secara ontologi yaitu hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada. Secara etimologi yaitu jadi membahas tentang apa yang benar-benar dan bagaimana sesuatu itu ada. Dan tentu yaitu implementasi hukum dengan intelektual. Di Indonesia merupakan isu penting dalam dunia usaha. Pelaku usaha yang menawarkan produk atau jasa yang memastikan hak atas kekayaan dan intelektual yang tidak bisa digunakan oleh pihak lain. Dalam menyelesaikan sengketa, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui pengadilan niaga. Pengadilan niaga memiliki kewenangan mengadili bidang desain, industri, paten, merek, dan hak cipta. Semakin baik pemahaman perilaku usaha mengenai hukum, kekayaan intelektual, potensi sengketa dapat diantisipasi dengan baik, dan perlindungan HKI pun dapat ditegakkan. Perkembangan zaman teknologi menuntut profesional hukum dan pelaku usaha untuk mengikuti arus perkembangan semakin dinamis. Jika Anda tertarik memahami, maka saya akan bahas sebagai berikut. Yaitu hukum juga bisa dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria. Tentu adalah beberapa penggolongan hukum tersebut, yaitu yang pertama adalah hukum undang-undang. Apa itu hukum undang-undang? Hukum undang-undang adalah merujuk pada peraturan yang tercantum dalam undang-undang. Dan hukum kebiasaan atau adat, yaitu terkait dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat berdasarkan tradisi dan kebiasaan adat. Hukum taktrat merupakan hukum yang ditetapkan oleh negara melalui perjanjian antar negara. Hukum jurisprudensi diambil dari keputusan hakim terlebih dahulu. Hukum doktrin berasal dari pandangan ahli hukum. Hukum revolusi yaitu terkait dengan perubahan hukum yang signifikan karena peristiwa sejarah atau revolusi. Jadi sistem hukum di Indonesia, bagaimana kita memahami sistem hukum yang berada di Indonesia?
Dan cara memahaminya memerlukan pemahaman tentang 3 prinsip utama, yaitu yang pertama adalah hukum adat. Hukum adat merujuk pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat berdasarkan tradisi dan kebiasaan adat. Hukum adat diwariskan secara turun-menurun dan masih relevan di beberapa negara. Hukum agama terkait dengan aturan yang berasal dari ajaran agama seperti hukum Islam. Hukum agama mengatur aspek-aspek kehidupan berdasarkan keyakinan dan ketentuannya agama. 3. Hukum positif merupakan hukum yang berlaku secara umum dan tertulis dalam perundang-undangan ini, mencakup hukum perdata dan hukum pidana dan hukum administrasi negara. Ketiga prinsip ini saling berinteraksi satu sama lain dan memberikan landasan sistem hukum yang kompleks dan beragam di Indonesia. Saya akan memberikan dikit, yaitu apa itu hukum cabang bisnis. Hukum bisnis merupakan cabang hukum yang mengatur berbagai aspek yang terkait kegiatan bisnis dan perdagangan di Indonesia. Ada beberapa jenis hukum yang relevan dengan bisnis berikut, yaitu 1. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban subjek hukum secara hubungan antara mereka. Ini mencakup perjanjian tanggung jawab dan ganti rugi. Hukum pidana bagian dari hukum publik yang menangani pelanggaran pidana ini, melibatkan tindakan kriminal dan sanksi hukum. 3. Hukum negara. Hukum negara mengatur struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan kewenangan lembaga negara. Hukum tata usaha negara atau administrasi terkait dengan proses administratif pemerintahan termasuk perizinan dan regulasi. Hukum acara perdata. Hukum acara perdata menyusun prosedur dan aturan dalam pengadilan perdata. Hukum acara pidana mengatur proses pengadilan dalam kasus pidana. Hukum antar tata hukum melibatkan hukum antara hukum nasional dan hukum internasional. Dan hukum adat terkait norma-norma yang berlaku dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan adat. Semua cabang hukum ini memiliki peran penting dalam mengatur aktivitas bisnis dan memastikan keberlangsungan yang adil dan sesuai dengan hukum berlaku. Mungkin sekian dari saya. Terlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.